Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana, kelas 23B dengan NIM 23040955026. Dosen pengampu, Bapak Andromeda Valentino Sinaga SSMPD. Mata kuliah Pengantar Pendidikan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait teori pembelajaran dan pengajaran. Selamat menyaksikan. Teori pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman melalui proses belajar. Teori ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan memberikan pemahaman tentang bagaimana pengajaran dapat dilakukan secara efektif. Sementara itu, pengajaran adalah proses yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa atau peserta didik. Pengajaran melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, teori pembelajaran dan pengajaran saling terkait. Teori pembelajaran memberikan landasan konseptual bagi pengajar dan merencanakan strategi pengajaran yang efektif. Sedangkan pengajaran merupakan implementasi dari teori pembelajaran dan konteks kelas atau lingkungan pembelajaran lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis teori. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Dalam konteks pembelajaran audit atau anak usia dini, pendekatan ini dapat digunakan untuk membentuk perilaku auditor melalui penguatan dan stimulus respon. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada peran proses kognitif seperti pemikiran, pengamatan, dan pemecahan masalah dalam pembentukan pengetahuan. Dalam konteks audit atau anak usia dini, teori kognitivisme dapat diterapkan untuk memahami bagaimana auditor memproses informasi, pemecahan masalah, dan pengembangan pemahaman mendalam tentang audit. Yang ketiga, teori humanistik. Teori humanistik dalam konteks pembelajaran dan pengajaran menekankan pada aspek-aspek psikologi, emosional, dan motivasional dari individu. Dalam konteks audit atau anak usia dini, pendekatan humanistik dapat menyoroti pentingnya memahami individu sebagai pembelajaran yang unik dengan kebutuhan dan motivasi mereka sendiri. Yang keempat atau yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme dalam pembelajaran audit mungkin melibatkan proyek kolaborasi, diskusi kelompok, dan kegiatan yang mendorong refleksi diri. Ini membantu auditor membangun pengetahuan mereka dengan cara yang lebih mendalam dan relevan dengan pengalaman audit mereka sendiri. Selanjutnya, aspek-aspek pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Sasaran atau hasil yang diinginkan dalam konteks audit. Tujuan ini mencakup pemahaman konsep audit, pengembangan keterampilan audit, dan penerapan praktik audit secara efektif. Yang kedua, metode pembelajaran. Pendekatan dan teknik pengajaran yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pemahaman konsep audit dan pengembangan keterampilan audit. Ini bisa melibatkan studi kasus audit, stimulus, dan latihan audit. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Proses pengukuran pemahaman dan kemampuan peserta didik dalam konteks audit. Evaluasi ini dapat mencakup pengujian pengetahuan audit, penyelesaian kasus audit, atau evaluasi kinerja audit. Yang keempat, kurikulum audit. Struktur dan isi pembelajaran yang mencakup materi-materi audit, standar audit, metode audit, dan etika audit. Kurikulum ini membentuk dasar bagi pemahaman yang holistik tentang bidang audit. Yang kelima, motivasi dalam konteks audit. Faktor-faktor yang mendorong minat dan keterlibatan peserta didik dalam memahami dan mengaplikasikan
konsep-konsep audit. Ini bisa termasuk pemahaman signifikasi praktis dari keahlian audit. Yang keenam, lingkungan pembelajaran. Kontak fisik atau virtual di mana pembelajaran audit berlangsung. Faktor ini mencakup sumber daya audit, perangkat lunak audit, dan simulasi lingkungan audit. Yang ketujuh, penilaian dan umpan balik. Proses pemberian penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam kasus audit atau penugasan audit, serta pemberian umpan balik konstruktif untuk peningkatan. Yang kedelapan atau yang terakhir, diversifikasi pembelajaran dalam audit. Penyesuaian metode pembelajaran agar sesuai dengan daya belajar yang beragam dan kebutuhan peserta didik dalam penguasaan konsep-konsep audit. Itulah tadi beberapa penjelasan terkait materi teori pembelajaran dan pengajaran. Apabila ada salah kata dan salah penjemputan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.